Shalom, selamat malam semua para Ibu Gembala dan juga elders dan semua leaders CBC se-Indonesia. Kami mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Dan malam hari ini kita akan merayakan Natal bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Dan saya percaya kita semua akan diberkati pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, berpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Katakan hai, siarkan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Katakan kita surga bergema.
Terima kasih tim dari Depok City Blessing, dari Ibu Yusni yang memimpin pujian. Thank you so much. Saya merangkap karena Ibu Prisma belum masuk, tapi kayaknya sudah. Saat ini Ibu-Ibu yang kekasih, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari para Ibu Gembala yang ada di sini, jadi saudara bisa mendengarkannya. Dan setelah itu kita akan mendengarkan pesan firman Tuhan dari Pastor Fanny yang juga akan menguatkan kita semua dan memberikan kita semangat yang baru. Jadi mari kita buka hati kita mendengarkan mulai dari kesaksian-kesaksian dan juga nanti firman Tuhan yang singkat yang kami percaya akan memberkati kita semua. Baik, kalau sudah siap bisa tolong admin ya, terima kasih. Shalom dan selamat hari Minggu buat semua ibu-ibu gembala City Blessing yang luar biasa. Sebelumnya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan kebaikan, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan. Banyak hal yang saya alami, baik itu suka, duka, ada tantangan, ada pergumulan, dan proses dalam kehidupan. Dari banyaknya hal yang saya alami dan hadapi, ada satu hal yang terberat yang kami lewati adalah ketika kami harus kehilangan putri pertama kami, yaitu Elizabeth, di usia 24 minggu dalam kandungan. Saat kejadian itu terjadi, bukan pada saat kami sedang jauh dari Tuhan, melainkan saat kami sedang semangat dalam melayani Tuhan. Saya ingat betul saat itu Pastor Maruli baru saja kembali dari mission trip Papua dan beliau harus menjalani perawatan di rumah sakit karena terkena malaria. Setelah beberapa hari beliau sembuh, gantian saya yang harus masuk rumah sakit karena harus menjalani proses melahirkan anak pertama kami dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Jujur, situasi dan kondisi saat itu tidak mudah bagi saya. Kehilangan anak pertama sangat berat, dan banyak alasan konkret bagi saya untuk mundur dan meninggalkan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, saat itulah menjadi titik di mana saya memutuskan untuk terus maju dan terus percaya penuh akan kedaulatan Tuhan. Tidak kebetulan tahun ini Tuhan banyak mempertemukan saya dengan orang-orang yang mengalami kehilangan. Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan kepercayaan, bahkan mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Dan yang luar biasanya Tuhan, apa yang dulu saya alami itu dapat mengencourage mereka untuk terus maju dalam Tuhan. Apa yang bisa disimpulkan adalah sesulit apapun situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, atau mungkin kehilangan harapan yang membuat kita kecewa, tawar hati, dan ingin mundur. Saya mau katakan, ini waktu yang terbaik bagi kita untuk memutuskan dan percaya sepenuhnya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Hal itulah yang menjadi pelajaran bagi kami, khususnya dalam menyelesaikan panggilan dalam kehidupan saya pribadi maupun keluarga. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk para pastor dan para ibu gembala yang cantik-cantik yang luar biasa, wanita-wanita Allah. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Pastor Fanny kepada saya untuk menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Memasuki pandemik di bangsa ini, virus corona. Puji Tuhan, secara materi kami tidak kekurangan.
Karena sebelumnya kami sudah menanam sayur secara hidroponik. Kami bisa menikmatinya, kami bisa berbagi dengan jemaat, dengan masyarakat sekitarnya. Kami bisa menjualnya. Dan kami juga mendapat berkat dari Surabaya City Blessing berupa sembako, beras, mie, sarden. Kami bisa berbagi dengan jemaat, dengan masyarakat sekitar Kota Damai. Bahkan kami berbagi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Gresik. Wanita-wanita Allah yang luar biasa. Memasuki gelombang kedua virus corona di bangsa Indonesia, secara khusus di Jawa Timur, banyak kematian di mana-mana. Orang-orang yang sakit masuk rumah sakit sudah tidak ditampung. Orang yang sesak napas butuh oksigen sudah tidak ada. Adapun dengan harga yang mahal. Suami saya, Pastor Yakub, terjun langsung dalam penanganan kematian yang ada di Kota Damai ini. Peti sudah habis. Adapun dengan harga yang mahal tidak terjangkau. Sehingga berinisiatif membuat peti sendiri dengan masyarakat sekitar. Pada waktu membuatnya di depan gereja, banyak dari mereka yang masih tidak mau pakai masker, masih tidak mau mengikuti protokol yang ada. Dengan ini semua saya berseru sama Tuhan. Tolong Tuhan, jagai pagari di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kami sekeluarga dan Pastor Yakub diluputkan dari virus corona. Pada bulan Desember, anak kami, Joyce, jatuh dari motor. Karena ada mobil yang mau belok, tidak pasang rating. Dia mau berangkat sekolah, mau ujian. Dia jatuh. Dia merem mendadak. Pada waktu orang menyampaikan ini dan kami melihat keadaan Joyce, mukanya berlumuran darah. Orang ngomong parah-parah. Saya di mobil berdoa terus, menyembah Tuhan, berdoa terus. Kami bawa dia ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia ditangani di UGD. Luka-lukanya dibersihkan. Pihak rumah sakit mengatakan kepada kami orang tua, ini perlu dioperasi. Waktu dengar kata operasi, saya berseru sama Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai operasi. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah gubuk pertahanan kami. Di dalam nama Yesus. Benar saudara, pihak rumah sakit mengatakan ini tidak perlu operasi, ini hanya bisa dijahit. Puji Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini saya dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Anugerah yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup saya. Boleh menjalani kehidupan sepanjang tahun 2021 dan sampai saat ini sudah berada di penghujung tahun ini, dan saya percaya semua ini hanya karena anugerah daripada Tuhan. Saya percaya bahwa sepanjang hari-hari kehidupan yang boleh saya lewati di sepanjang tahun 2021 ini dengan berbagai pergumulan, tantangan, persoalan hidup, baik secara pribadi, keluarga, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya percaya semua bukan karena kekuatan saya, semua karena anugerah daripada Tuhan yang membawa saya boleh ada sampai pada saat ini. Karena saya tahu bahwa jika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya tidak bisa. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan saya menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup secara pribadi, bahkan amat terlebih pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya. Karena itu saya terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam hidup saya, bisa membawa saya melewati masa-masa sulit di tahun 2021. Tantangan yang begitu besar dalam pelayanan ini, bahkan apalagi kita menghadapi masa pandemi COVID-19 yang membuat kita kadang-kala merasa takut, merasa khawatir. Namun saya percaya bahwa Tuhan bersama saya, Tuhan menjaga dan melindungi saya, melindungi keluarga saya, bahkan melindungi jemaat-jemaat dalam pelayanan saya yang sampai saat ini tidak ada satupun yang terkena COVID-19.
Inilah bukti pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan saya pribadi, keluarga, bahkan pelayanan saya. Terima kasih. Saya percaya hari-hari ke depan sebagaimana Tuhan menyertai saya, Tuhan pun akan menyertai perjalanan hidup di tahun 2022 nanti. Terima kasih. Shalom semua, saya Nita dari Jakarta City Blessing Lion of Judah. Hari ini saya akan berbagi mengenai pengalaman saya bersama-sama dengan Tuhan sepanjang tahun 2021. Ceritanya berawal dari sebuah pergumulan yang saya alami di tahun 2018. Saya sepanjang tahun itu berdoa supaya pergumulan ini bisa selesai. Sampai pada saat RS 2018, pada sesi pertama, Pastor Paul mengundang untuk orang-orang yang mau didoakan bisa maju ke depan, dan saya ikut maju ke depan. Pada saat itu yang berdoa untuk saya adalah Pastor Marganti. Doanya beliau itu tidak panjang, tapi ada satu pesan Tuhan yang disampaikan, yaitu bahwa saya akan segera masuk dalam musim saya yang baru. Saya sangat bersukacita pada saat itu, dan saya sejak hari itu memegang janji Tuhan tersebut. Kemudian tahun berjalan, dari 2019 ke 2020, tidak ada perubahan dalam pergumulan saya, tetapi saya tetap menjalani hidup saya dengan berpegang pada janji Tuhan yang sudah disampaikan di tahun 2018 sebelumnya. Masuklah saya di tahun 2021. Di awal tahun 2021, di bulan Januari, mama saya dan adik saya terpapar virus COVID. Pada saat itu kami sangat khawatir mengenai mama saya karena beliau memiliki penyakit penyerta dan pernah terserang stroke di tahun 2016. Sejak hari pertama, saya dan suami saya bersama-sama dengan mama saya dan adik saya, kita melakukan perjamuan kudus setiap pagi sampai dengan hari ke-14, kemudian mama dan adik saya dinyatakan negatif. Kami sangat bersukacita, terutama karena kondisi mama juga tetap baik pada saat itu. Dan setelah kejadian itu, saya terus bersyukur dan terus berdoa bahwa saya akan segera memasuki musim saya yang baru. Kemudian, hari-hari selanjutnya saya merasakan bahwa lorong yang panjang yang saya jalani selama ini mulai terlihat ada sinar di ujungnya. Jadi saya tahu bahwa apa yang saya alami ini akan segera selesai. Sambil saya berjalan ke ujung lorong itu, saya mengalami banyak sekali berkat Tuhan, baik di pekerjaan maupun di pelayanan. Sampai pada akhir tahun ini, di bulan ini, saya bisa menyatakan bahwa pergumulan yang saya alami itu sudah selesai, dan bukan hanya pergumulan ini saja yang diselesaikan, tetapi Tuhan memberikan lebih daripada yang saya doakan. Dari situ saya belajar bahwa pada saat kita memegang janji Tuhan dan percaya, sekalipun itu masih belum terlihat kapan akan digenapi, tapi kalau kita selalu minta kepada Tuhan untuk membuat kita bertahan dan membuat kita kuat, maka pada saatnya Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kita doakan. Kira-kira seperti itu pengalaman yang saya alami. Semoga bisa menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kesaksian dari ibu-ibu gembala di City Blessing ini. Karena mungkin banyak yang belum kenal bahwa Ibu Florence itu istri dari Pastor Maruli, ketua sinode kita yang baru aja menjabat menjadi ketua sinode ya. Kalau Ibu Lydia pasti udah kenal, istri dari Pastor Yakub. Ibu Nita itu istri dari Pastor Ivan. Dan juga satu lagi, tadi siapa ya yang belum saya sebutkan? Ibu Sila. Oh ya, Ibu Lydia ya yang saya belum sebutkan ya. Pastor Debbie. Pastor Debbie, oke, Pastor Debbie. Aduh, Pastor Debbie. Luar biasa istri dari Pastor Donald di Manado, jadi di Paso gitu ya. Dan saya juga baru berkunjung ke sana awal-awal
Desember lalu saya ke sana, jadi saya senang sekali bisa berkumpul dengan ibu-ibu. Ibu-ibu tadi udah dengerin ya. Kita ini kumpulan dari ibu gembala ataupun istri leaders atau istri dari gembala, yang mana kita semua punya peran dalam jemaat masing-masing. Dan di tahun yang sangat sulit, yaitu di setiap tahun sulit, tapi saya merasa di pandemi ini lebih sulit gitu, karena terjadi pandemi, banyak yang kehilangan kekasih, orang yang kita kasihi, banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, sebagai ibu gembala dan para leaders, istri para leaders itu kita seringkali banyak tekanan ya, karena kita yang khotbahin jangan takut, tapi kita ngalamin ketakutan. Kita yang ngomongin jangan khawatir, kita kasih nasihat harus ini, lihat kita adalah orang yang berkemenangan ya. Apalagi dengan tema expectation, yaitu satu pengharapan yang sebetulnya bukan expect sesuai dengan apa yang kita maui atau harapkan, tapi apa yang Tuhan maui. Nah, tahun ini sudah hampir lewat. Tahun 2021 sudah hampir selesai. Ibu-ibu sudah dengarkan kesaksian, meskipun hanya cuma 4 kesaksian, saya yakin yang lain kalau direkam semuanya sangat bisa membantu, memotivasi, saling memotivasi. Bukankah kita semua mengalami masa-masa yang sulit? Tapi bukan berarti Tuhan tidak hadir. Justru di dalam lembah-lembah kekelaman itu Tuhan juga menyertai, tangan Tuhan menyertai. Di dalam saat-saat di mana ibu-ibu yang sudah bersaksi ngalamin segala macam pencobaan, ujian ya, dari yang kehilangan anak, dari yang suaminya mesti mengurus korban, dan dari yang kena istilahnya, dan juga dari yang gerejanya sendiri mengalami pergumulan. Saya tahu dengan tidak adanya kebaktian, khususnya secara financial, gereja sangat berat, dan dampaknya yang kena adalah para gembala, para pimpinan gereja. Kalau gembalanya yang kena, istrinya lebih kena lagi gitu ya, karena kita itu penolong suami ya. Jadi saya sangat bersyukur malam hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu yang saya mau katakan kalian semua itu adalah lebih dari pemenang. Kalian adalah orang-orang yang berdiri bersama-sama, yang mendukung City Blessing, yang benar-benar setia untuk berdiri sepakat bersama suami. Mungkin ada yang ibu gembala seperti saya tidak punya suami ya, tapi benar-benar berdiri bersama para leader sepakat untuk supaya jemaat ini bisa diberkati tahun demi tahun. Kita kepingin jemaat itu tambah dewasa gitu ya. Kalau temanya expectation, pengharapan akan rancangan masa depan yang bukan kecelakaan, tapi masa depan penuh pengharapan, kita juga mau jemaat tuh ngalamin gitu ya. Ngalamin dan setia, tetap setia kepada Tuhan. Meskipun masa-masa ini sulit, kita semua kepingin. Tapi kita ini, saya tahu, istri-istri, wanita-wanita juga merasakan yang namanya tekanan. Nah, oleh sebab itu saya percaya malam hari ini, meskipun udah malam, meskipun kita capek, meskipun baru selesai dari acara Natal, dan masih ada acara ini, saya cuma mau singkat aja katakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Istilahnya itu adalah pepatah yang benar. Kita mesti bersatu. Kemana lagi ibu gembala itu meminta nasihat dan bisa curhat kalau enggak kepada sesama ibu gembala dan sesama leaders. Kami ada di wadah ini untuk saling lebih mengenal. Mungkin kita cuman baru mengenal, belum sampai mengenal lebih dalam. Tapi saya percaya dengan berjalannya waktu, dengan kita saling terlibat, dengan kita lebih aktif bersama-sama, kita itu bisa menjadi support system yang luar biasa bagi suami, bagi keluarga, dan bagi City Blessing. Support system dimulai dari kita lah ibu-ibu, wanita-wanita yang punya visi yang sama, karena suami-suami atau ibu sendiri ada di City Blessing. Kita saling mendukung, kita sepakat,
kita saling mau menguatkan satu dengan yang lain. Khususnya saling mau memotivasi untuk kita memasuki tahun yang baru 2022 dengan tema yang baru, bangkit dan bersinarlah, dan tentu saja dengan semangat yang baru. Saya tidak ingin khotbah, tapi saya mau bagikan satu ayat aja. Menurut saya ayat ini ibu-ibu pegang dan renungkan dan izinkan Tuhan berbicara. Karena nanti ibu-ibu ini yang menjadi penopang, penolong bagi suami, bagi anak-anak, dan juga bagi jemaat. Saya mau bersinar, saya mau bangkit. Tapi dalam suasana tekanan dan kegelapan ini bagaimana bisa bangkit? Ada kabar baik. Karena firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1-5 mengatakan bahwa ayo bangkit. Karena bukan terangmu tapi terang dari Tuhan sudah datang. Seperti orang mati lampu gitu ya. Kita gelap gini. Enggak ada terang. Dan kita tidak punya lilin. Tapi terang itu datang. Tuhan sendiri yang membawa terang. Dan Tuhan membawa terang dan mengizinkan kita yang memegang terang itu. Tuhan yang sudah datang, terangnya sudah datang. Dan Tuhan memakai ibu-ibu sekalian untuk menjadi bejana kemuliaannya. Dikatakan terang itu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu ibu-ibu, dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Dan ayat selanjutnya ini tepat sekali karena ini adalah ibu-ibu, dikatakan demikian. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat Yesaya 60 ayat 1-5. Biarlah ini menjadi ayat pegangan kita. Kita bisa bangkit karena Tuhan yang membuat kita bangkit. Kita bisa menjadi terang. Bukan karena kekuatan kita sendiri, karena Tuhan yang adalah terang dunia ini. Yang memberikan kita kesempatan memancarkan sinarnya dalam keadaan fisik seperti ini. Dengan kekuatan sendiri, terang kita bisa redup. Dengan jujur sebagai ibu gembala, dengan segala macam tekanan, pergumulan, penderitaan, apapun tantangan yang tidak kayaknya silih berganti gitu ya. Habis ini ada yang lain. Tuhan memberikan satu kata-kata yang menguatkan. Ayo bangkit. Ayo, karena apa? Tuhan sudah membawa terang. Jadi kalau hari ini kita melihat wajah-wajah yang cantik, yang semangat, ini karena ada sinarnya. Kalau mati lampu, nggak kelihatan semua. Tapi kita di dalam dunia ini, sekalipun kita ada di dunia yang gelap, saya percaya seakan-akan kalau kita ini bisa diilustrasikan, lampu kita menyala terus, terang kita menyala terus. Kata-kata yang mungkin ada di pikiran mana mungkin. Kata-kata atau perasaan kita mengatakan kita nggak sanggup. Kehendak kita, kemauan kita udah mungkin udah loyo atau letih, lesu, udah nggak semangat. Tapi menjelang tahun yang baru ini, Tuhan juga udah memberikan semangat yang baru. Ayo, mungkin pandemi ini belum selesai tahun depan, tapi itu tidak membuat kita mundur dan tidak perlu membuat kita khawatir. Karena apa? Kalau Tuhan bilang bangkit dan menjadi terang, mau pandemi, mau virusnya jadi virus macam apa yang terus bermultiplikasi atau apapun, saya percaya tetap
terang Tuhan juga bermultiplikasi. Saya percaya kita berjalan makin lama makin kuat, kita akan berlari dan terang kita tuh makin nyala gitu loh. Semakin gelap dunia ini, semakin nyala, semakin terang kita dilihat oleh kegelapan ini. Dan itu yang saya mau bagikan, bahwa ibu-ibu, ayo di tahun yang sebentar lagi berlalu, expectation ini, saya tahu ada banyak kegagalan, saya tahu ada banyak tantangan, mungkin banyak pergumulan yang belum selesai, meskipun ada ibu-ibu yang sudah, puji Tuhan, ada pergumulan yang selesai, tapi mungkin ada yang belum selesai. Saya percaya Tuhan yang menjanjikan bahwa Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah menelantarkan kita. Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia penasehat ajaib yang kita rayakan Natal ini. Dia ada dan mau membuat kita bangkit dan menjadi terang. Dia yang membuat kita bangkit. Sehingga kalau hari ini kita merasa lemah, tidak ada daya untuk bangkit, puji Tuhan, kita cuman kita bisa berseru. Selama kita masih punya mulut, punya hati, punya kemauan untuk berseru, Tuhan, aku mau bangkit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kasih setia Tuhan tidak tergantung kondisi, situasi. Kasih setia Tuhan itu ya dan amin. Setiap janji firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut firman Tuhan itu tidak akan kembali sia-sia. Ya, kalau dia udah katakan, dia udah janjikan, dia akan tepati. Situasi bisa tetap tidak pasti. Tapi justru di dalam ketidakpastian ini kita bersyukur karena ada janji firman Tuhan yang ya dan amin. Kebenarannya itu satu kepastian yang tidak mungkin dibatalkan. Nah, kalau kita semua udah terima firman hari ini, ada satu janji Tuhan yang tidak bisa dibatalkan. Dia berjanji, Dia akan membuat kita bangkit. Dia yang akan membuat kita menjadi terang. Ayo kita bangkit dan menjadi terang. Mengambil bagian bersama-sama untuk menjadi terang dunia ini. Haleluya. Biarlah Natal ini dan tahun baru, malam tahun baru, kita masih ada beberapa saat sebelum memasuki tahun baru. Kita menikmati saat-saat bersama Tuhan. Apapun kondisinya, kita tetap bisa menikmati sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini satu kehormatan bagi hamba-Mu untuk bisa berkumpul dengan semua ibu gembala, para gembala wanita, istri dari pemimpin yang semuanya ada di dalam City Blessing, Gereja City Blessing. Kami mau sehati, Tuhan, percaya, sepakat, saling mendukung, untuk semua wanita yang ada di sini. Hamba-Mu mendoakan biarlah di tahun yang sudah akan berlalu ini, Tuhan sudah memberikan begitu banyak mujizat, penyertaan-Mu nyata, dan kami siap untuk memasuki tahun yang baru. Kalau ada ibu-ibu yang sedang mengalami masa-masa pergumulan yang belum selesai, doa yang belum dijawab, tantangan yang kelihatannya besar, Tuhan, biarlah ibu-ibu bisa percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang baik, Engkau yang memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat, Engkau yang memimpin kami di jalan yang benar, sehingga kami tetap bisa bangkit, berjalan dan menjadi terang, dan bahkan menjadikan terang ini untuk yang lain, memberkati yang lain. Kalau hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi firman-Mu yang akan tetap berbicara di setiap hati ibu-ibu yang ada di dalam Zoom ini, yang ikut dalam acara malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini, karena Engkau telah berbicara kepada setiap kami untuk menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Fanny untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kita diingatkan pada malam hari ini
Ayo bangkit dan menjadi terang, karena Tuhan sendirilah terang itu. Ya, terang kita selalu bersinar. Makanya nggak heran malam hari ini saya melihat di layar wanita-wanita yang ceria, yang cantik, yang hebat, luar biasa dahsyat. Terus melayani, terus mengembalakan. Apalagi kita sudah menerima siraman firman yang luar biasa dari Pastor Fanny. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Florence, Ibu Lydia, Ibu Dedi, dan Ibu Nita yang telah sharing tadi tentang kesaksiannya. Tadi saya sempat terputus, internet saya error di rumah. Mungkin saya tidak melihat yang acara di depan, tapi saya percaya itu pasti menyenangkan dan kita semua diberkati bersukacita dengan acara Natal pada malam hari ini. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Sebentar kita akan menutup acara malam Natal ini. Sangat disayangkan ya, kayaknya waktunya itu cepat sekali berlalu. Nah, kita percaya akan ada pertemuan-pertemuan nanti yang akan datang, acara-acara berikutnya. Kita semua ibu-ibu gembala nanti bisa update di grup kita. Nanti kalau ada acara-acara kami akan segera beritahu. Dan sebelum kita tutup dengan doa penutup oleh Pastor Pinkan, mungkin kita akan foto dulu bersama. Mari kita siapkan wajah yang cantik, yang tercantik yang kita miliki, yang anugerah dari Tuhan. Kita akan berpose bersama-sama. Silahkan mungkin dari Gerson ya yang akan foto. Oke. Tolong diberi aba-aba kalau sudah selesai. Bu Krisma kayaknya ke kick out lagi Bu Fani. Oh, oke, Ibu Krisma udah kelempar lagi nggak sengaja. Kayaknya tadi sering Masuk juga. lagi tuh Bu. Oh, udah masuk. Nggak apa-apa, tenang aja. Ada Bu Pinkan yang akan mendoakan kita semua untuk menutup acara. Iya, silakan Bu Pinkan. Puji Tuhan. Iya. Untung hanya internet ya yang bisa bikin kita keluar masuk. Kalau dalam Tuhan, kita selalu masuk di dalam Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Dan firman tahu Tuhan tadi sudah diberitakan, sudah masuk ke dalam hati kita ya, dimeteraikan dan kita tinggal terus bersinar. Haleluya. Oke. Baik, nanti ya mari kita tutup di dalam doa. Kalau ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan ya di sini ya, karena udah waktunya untuk tutup. Oke, baik, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan memberikan segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Terima kasih untuk setiap kesaksian yang kami dengar. Terima kasih untuk setiap fellowship yang kami dapatkan tadi, sukacita daripada Engkau Tuhan. Dan juga firman yang Kau sudah tabur. Terima kasih ya Bapak, biar itu boleh bertumbuh 100 kali lipat ganda. Terima kasih untuk para gubugam yang ada di tempat ini, untuk semua para leaders. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau telah menetapkan kami dengan tujuan yang luar biasa. Dan izinkan kami semua Tuhan untuk terus boleh setia menyelesaikan panggilan kami untuk memenuhi panggilan rencana Engkau terhadap kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur. Dan para ibu-ibu yang kekasih, mari kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau akan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kita semua menerima berkat Tuhan, katakan amin. 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 Makasih Ibu-Ibu. Bagi Makasih. pemenangnya nanti akan dikirim hadiahnya. Jangan lupa yang menang nanti akan tercatat namanya di WA grup Bugem ya, supaya nanti bisa di cross check. Akan menerima hadiahnya melalui pos nanti dikirim. Ada pengumuman lain nggak ada ya Pinkan ya? Kalau nggak ada, kita sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Bu Florence, Terima kasih semuanya. Terima kasih buat semua. Merry Christmas. Bu Fani, Kati, Bu Pinkan, Krisma, terima kasih semua. Ya, Merry Christmas. Merry Christmas semuanya. Iya. Aduh. Ini ada Bu Yeni di situ. Iya. Merry Iya, ini. Christmas. Oh, Ya, dia Merry jauh Christmas semuanya. Maria, Tuhan berkati. Terima kasih. Bu Linda, terima Iya. kasih. Oh, iya. Wah, ini Bu Tuhan Krisma. berkati. Terima kasih Bu Krisma. Kasihan Ya, tadi Mas terlempar Fani, lagi. udah ada. Kasihan terlempar. Masuk keluar. Masuk keluar ini ada. Tenang aja. Tenang aja. Ada yang bisa Luar ada yang biasa tetap tapi standby. acaranya. Iya, enggak makasih. Makasih Bu Ibu. Mari Ya, sama-sama ya. ya, sampai Nanti jumpa. ketemu lagi. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Siap-siap. Sampai Iya, jumpa. iya. Bye. Ibu, Muah. bye. Ya, nanti saya hubungi pemenangnya. Makasih ya Bu Pastor Jelly, thank you. Sama-sama. Pastor Jelly. That was a good game. I like it. Nice. Bu Temi. Iya, Pastor Jelly luar biasa kreatif. Jadi kita belajar sesuatu nih hari ini. Saya akan pakai begitu. Luar biasa ide. Undiannya oke loh, pakai putaran gitu kayak Iya, jackpot. iya, iya. I like that one. Makanya kan seneng ya pakai begitu ya. Iya, benar nggak Nah, pakai. jadi nggak pakai tulis-tulis begitu. Tadi saya nggak lihat sih, sayang banget, tapi pas saya Undian. masih seru tuh tadi. Iya, iya, Deg-degan ya, iya, Mas, iya. jangan keluar Iya, namanya. iya. Iya, iya. Oke, Bu Hotmian, Bu Oh, itu Debbie. ada Ibu Ati. Ibu Ati, kok nggak ada Oh iya, gambarnya? itu ada Bu Ati. Bu Ati. Bunda, apa kabar? Fotonya dong, gambar kameranya dong. Mau lihat nih, udah kangen. Masih sama cucu lagi, jangan-jangan. Iya, lagi. Cucunya banyak. Itu dia. Iya, iya. Bu Ati, apa kabar? Bye Sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ya udah, kalau gitu terima kasih kami sekali live ya. Terima kasih. Bye-bye. Ya, sampai jumpa. Bye-bye. Nanti Thank you kita so keep in much. touch. Oke, God bless you all.